Pun tujuan dari pendampingan kita yang pertama itu ada meningkatkan daya tarik visual produk unggulan Warung Menara melalui penyediaan foto produk bestseller yang berkualitas tinggi dan relevan untuk pemasaran digital. Mendukung kehadiran digital Warung Menara dengan membangun landing page statis yang menampilkan informasi usaha secara ringkas, profesional, dan mudah diakses oleh pelanggan potensial. Mempermudah proses pembuatan konten media sosial dengan menyediakan template caption Instagram berbasis prompt AI yang dapat digunakan secara fleksibel untuk berbagai jenis postingan. Oke, adapun permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dimana Menara menghadapi tantangan dalam mengembangkan strategi pemasaran digital, terutama dalam menjangkau pasar yang tepat dan menghasilkan konten yang menarik, khususnya video untuk platform media sosial, keterbatasan keterampilan dalam pembuatan konten, serta minimnya peralatan seperti kamera dan perlengkapan editing turut menghambat kualitas promosi di media sosial. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pendampingan dalam merancang strategi pemasaran dan peningkatan kualitas konten. Solusi yang kita berikan itu difokuskan pada 3 solusi utama. Yang pertama itu pengelolaan dan kontrol pemasaran digital, kemudian bantuan editing konten visual, serta optimalisasi desain konten. Yang pertama ini ada, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang Menara dan produk dan layanan yang ditawarkan itu apa, Bu? Oke, kalau untuk Menara sendiri itu awalnya pada dasarnya itu adalah wadah atau tempat yang ingin menyediakan apa aja itu kebutuhan-kebutuhan pada dasarnya untuk di rumah tangga. Jadi mereka yang punya kesibukan, mereka yang punya kegiatan itu tetap bisa masak. Salah satunya itu dengan produk frozen. Nah, dari produk frozen ini ada yang diolah dari bahan baku dari babi, ada juga yang dari ayam. Gitu. Jadi banyak variannya. Jadi mereka juga nggak akan kehabisan untuk berinovasi dalam memasak itu. Gitu. Tantangan awal yang dihadapi Ibu sebelum bekerja sama dengan kami? Tantangan awalnya itu ya membuat konsep ya. Membuat konsep, kita itu harus cara penjualannya seperti apa, tampilannya seperti apa, habis itu nanti kita logonya itu bagaimana, bagaimana itu gambarnya, terus sistem dari penjualannya bagaimana, juga termasuk pengirimannya. Nah, kalau umpamanya seperti sekarang sudah dibantu begini kan, yang awalnya salah satu contoh deh itu logo. Logo itu sebenarnya dari awal kami itu masih pakai yang logo yang sederhana sekali seperti yang sudah Erwin lihat ya, yang kemarin itu gambarnya ya murni seperti itu aja gitu, nggak ada logo, mungkin nggak ada jiwanya mungkin itu. Tapi setelah kemarin diolah, didesain ulang, ternyata akhirnya seperti yang sekarang itu logonya ya sangat-sangat membantu gitu. Apalagi sudah dibuatkan landing page, sudah dibuatkan kayak caption yang bisa diposting nanti di Google Map ataupun di sosmed gitu. Oke. Lalu untuk kedua nih, bagaimana pengalaman Ibu selama proses pendampingan bersama tim kami? Pengalamannya sih cukup seru ya, karena pada dasarnya kami itu ingin mengedepankan itu komunikasi. Jadi kalau umpamanya kita itu tidak ada komunikasi, otomatis kan tidak ada dua arah dong. Jadi outputnya pun juga nggak ada gitu. Nah, makanya selama ini ya kami ngerasa terbantu sih ya, pengalamannya kami itu ngerasa terbantu. Terus kami dasarnya memang memiliki pengalaman yang dalam hal berjualan, tapi kami juga memerlukan yang adik-adik mahasiswa itu punya gitu loh, informasinya, keahliannya, ataupun pengalaman dia selama di dunia digital itu gitu. Oke. Untuk kedua, seberapa mudah atau nyaman proses komunikasi dan kolaborasinya? Seberapa mudahnya
itu sangat-sangat mudah ya, karena kan kita juga selama ini komunikasi gampang kan, kita mau ketemu kita atur jadwalnya ya, setidaknya itu memudahkan kami bisa menentukan juga waktunya sama mahasiswa ini gitu. Jadi ya nggak terlalu susah juga sih, jadi sangat-sangat membantu. Jadi kami juga punya input buat kami pribadi, oh ternyata kalau dari segi pemikiran mahasiswa itu seperti ini, kalau dari pemikiran kami itu seperti ini, jadi itu bisa dikolaborasi gitu loh, setidaknya kan ya mencari titik temunya, oh seperti ini maunya kami, bisa diarahin gitu. Lalu selanjutnya itu apa pendapat Ibu tentang desain logo, lalu ada template dan website yang kami buatkan? Kalau saya pribadi itu logonya bagus ya, dia simple, sederhana, tapi elegan aja kelihatannya. Terus kalau untuk template itu sangat-sangat memudahkan. Kalau kita udah jualan, sekarang kalau dibantu lagi dengan adanya template kan lebih gampang lagi ya, dalam hal pemasarannya, menawarkan ke customer, baik itu yang online maupun offline gitu. Kalau apalagi ada landing page ini, jadi mereka itu tinggal buka websitenya, mereka sudah lihat produknya, kalau mereka mau pesan tinggal hubungi aja. Nah, selama ini kami memang belum bisa untuk merealisasi itu semua. Apa yang sudah dibantu oleh adik-adik mahasiswa itu, setidaknya itu sangat-sangat membantu gitu loh dalam perkembangan ya usahanya kami gitu.